Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Atkilni dari Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal TA saya yang berjudul Peranan Faktor Internal dan Eksternal dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Reklame di Kota Padang. Baiklah, bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu pajak reklame merupakan salah satu pajak provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah di Kota Padang. Pajak reklame sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam rangka melakukan intensifikasi pajak sebagai salah satu sumber PAD, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang berperan dalam pencapaian penerimaan pajak reklame, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di samping, maka masalah yang akan diteliti adalah bagaimana peranan faktor internal dan eksternal dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame. Serta tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan faktor internal dan eksternal dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame di Kota Padang. Lalu selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka, yang mana pengertian pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Subjek pajak reklamenya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dan wajib pajak reklamenya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Serta objek pajak reklamenya yaitu reklame papan atau billboard, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan reklame udara. Lalu penetapan target penerimaan pajak reklame dilakukan oleh DPPKAD Kota Padang dengan tujuan untuk memberikan gambaran penerimaan pajak pada tahun yang bersangkutan. Serta tarif perhitungan pajak reklamenya ditetapkan sebesar 25%, yaitu dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jenis pajak reklame ada dua, yang pertama yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Dan masa pajak reklame itu terhitung pada jangka waktu 1 bulan. Untuk batas waktu paling lama masa pajak reklame adalah 3 bulan. Lalu yang selanjutnya yaitu bab 3, pendekatan penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pencapaian target pajak reklame di Kota Padang. Penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, sistem pemungutan, kualitas pelayanan, tindakan penagihan kinerja pegawai sebagai faktor internal yang berperan dalam pencapaian target, serta kepatuhan wajib pajak dan pendapatan wajib pajak sebagai faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame. Lokasi dan waktu penelitian, yaitu bertepat pada Kantor Unit Pelayanan Daerah atau UPPD Bapenda Kota Padang, yang beralamat di Jalan Palembang nomor 14 Astrate Ulak Karang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Teknik analitis datanya yaitu melakukan pengumpulan data jumlah wajib pajak yang terdaftar, melakukan pembayaran pajak reklame, dan data jumlah penerimaan pajak pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah UPPD Bapenda Kota Padang. Serta sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder, yang mana data primernya pengambilan data dalam penelitian ini berasal dari wajib pajak yang membayar pajak reklame di Bapenda Kota Padang. Serta data sekundernya yaitu berasal dari jurnal penelitian Bapenda Kota Padang.
atau Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya yaitu bab 4 profil perusahaan, di mana sejarah Bapenda pada awal masa sebelum dibentuk Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Padang, awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda Kota Padang, di mana Dipenda Kota Padang tergabung dalam satu OPD, yaitu dengan DPKA Kota Padang. Namun, seiring dengan kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dan organisasi, maka DPKA Kota Padang dipecah menjadi dua bagian, yakni BPKAD Kota Padang yang dibentuk dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda Kota Padang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. Kemudian, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang dan Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda Kota Padang berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Padang. Adapun misi dan visi dari Bapenda Kota Padang yaitu misinya mewujudkan pengelolaan pendapatan asli daerah yang transparan dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Dan visinya yaitu terwujudnya penerimaan PAD yang optimal melalui pelayanan prima dan profesional. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.